Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa uqdatani min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pendengar setia obsesi dimanapun Anda berada, kita akan membahas kembali satu topik yang memang topik yang boleh kita katakan yang dibicarakan beberapa minggu tadi merupakan pembicaraan yang cukup viral begitu ya, baik itu di sosial media maupun di media televisi, juga di media-media online gitu ya. Nah, kalau kita lihat judul yang kita bahas berarti tentang frasa agama, jadi polemik bukti Indonesia sekuler akut gitu ya. Artinya di sini kan yang kita bahas itu sekuler akutnya berarti kan di Indonesia, karena memang polemik yang muncul ini terjadinya di Indonesia. Dan nanti akan kita bahas juga bahwa keberadaan sekuler akut ini sebetulnya tidak berdiri sendiri nanti di Indonesia, karena keberadaan sekulerisme itu kan dia merupakan kondisi yang terjadi secara global dan Indonesia memang termasuk di dalamnya. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas memang terkait dengan topik ini. Yang pertama, kita bahas kembali tentang bagaimana keberadaan dari agama itu yang seharusnya bagi seorang muslim dan muslimah gitu kan, dan kemudian ternyata dia sekarang itu kan menjadi polemik, dan kaitannya itu nanti akan kita lihat bagaimana agama itu sangat erat kaitannya dengan keberadaan ataupun kondisi sekarang kita di Indonesia yang merupakan tempat kita sekarang memang tinggal gitu ya, kondisi dimana kita katakan sekuler akut gitu ya. Kalau dikatakan sekuler itu insya Allah sudah semakin banyak kita memahami yang namanya sekuler itu kan adalah salah satu ideologi yang memang memisahkan antara agama dengan kehidupan gitu kan. Tapi dengan ada kata-kata tambah akut gitu ya, bisa dibayangkan berarti kalau dibayangkan kata-kata akut itu kan identiknya dengan kalau sakit yang sudah akut berarti sudah parah gitu. Jadi artinya polemik tentang frasa agama ini sebetulnya bukanlah hal yang baru begitu kan, tetapi justru semakin membuktikan, semakin menambahkan bukti kepada kita bahwa mau kita akui atau tidak gitu kan, mau kita menerimanya atau tidak, bahwa yang namanya keberadaan dari sekulerisme itu sudah memang betul-betul akut di tengah-tengah kita. Dan dengan pembahasan kita hari ini sebetulnya menjadi lebih mudah-mudahan menyadarkan kita gitu kan, bahwa kita memahami betul kondisi polemik ini terjadi karena apa? Karena kondisi sekuler yang akut tadi yang menjadi penyebab utamanya. Tentunya sebagaimana pembahasan kita yang sudah merupakan yang cukup khas di obsesi, nanti kita akan kaitkan tentunya dengan bagaimana sebetulnya Islam memposisikan tentang peranan agama itu, kemudian bagaimana juga nanti peranan agama itu, agama Islam itu dia juga sebagai sebuah, kita katakan ideologi, sebagai sebuah minhajul hayah, sebagai sebuah mabda yang itu nanti memang akan kita benturkan, kita kaitkan nanti dengan keberadaan sekuler akut tersebut gitu kan. Karena memang tidak bisa kalau kita nanti misalnya menyandingkan antara kata-kata agama di sini sebagai sebuah agama dengan sekuler, dia jadi bahasanya tidak apple to apple gitu ya. Jadi kalau yang namanya sekulerisme itu merupakan ideologi, kita akan tentunya akan menyandingkan ya nanti dengan Islam juga merupakan sebuah ideologi gitu kan, sehingga nanti baru dia pas nanti bagaimana kita nanti bisa untuk membandingkan keduanya. Dan sudah seharusnya tentunya kalau bagi seorang muslim dengan kita mengucapkan syahadat saja, bukti dari syahadat itu kan apa? Kita berarti otomatis sudah menjadikan Islam sebagai ideologi kita gitu kan, sebagai minhajul hayah kita, sebagai way of life kita gitu kan, dan membuang jauh-jauh yang namanya sekulerisme gitu kan. Tapi faktanya akut nih gitu kan sekulernya. Ini yang nanti akan kita bahas bagaimana tentunya solusi yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan untuk melawan yang namanya sekuler akut tersebut. Nah, sekarang kita lihat pada bagian yang pertama, fakta yang terbaru gitu ya. Fakta terbaru tentang frasa agama itu kan menjadi polemik yang kita rasakan sekarang.
yang terbaru itu kan yang sudah dibahas oleh banyak sekali media. Mudah-mudahan saya kira para pendengar saya juga sudah sering mendengar ataupun membacanya tentang kata-kata frasa agama itu kan, yang dia dihilangkannya kata-kata frasa agama itu di roadmap itu kan, di roadmap pendidikan Indonesia ataupun peta jalan rumusan pendidikan Indonesia 2020 sampai 2035. Jadi cukup lama. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya roadmap ini betul-betul dijalankan, itu kan dia dalam jangka waktu yang cukup lama, otomatis nanti semua kurikulum pendidikan, semua sistem pendidikan itu harus merujuk ke sana gitu. Dan di situ dihilangkan yang namanya frasa ataupun kata agama gitu kan. Dan itu memang jelas diakui oleh Kemendikbud gitu ya, Bapak Nadiem Makarim gitu kan, Nadiem Makarim. Dan apa yang dilakukan Nadiem Makarim setelah muncul polemik bahwa masyarakat itu kan menunjukkan reaksi gitu kan, menunjukkan reaksi keberatan yang betul-betul sangat keberatan dengan penghilangan frasa agama di dalam peta jalan tersebut. Nah, yang kita dengarkan, yang kita bisa baca, apa yang menjadi reaksi dari Nadiem Makarim dengan reaksi masyarakat tersebut, apa yang mau dia katakan? Dia hanya mengatakan, tapi ternyata frasa agama itu penting untuk beberapa unsur masyarakat. Ya sudah, nggak apa-apa, kita masukin lagi, jadi nggak ada masalah. Jadi sudah kita tutup ya, case close ya mengenai ini, katanya seperti itu. Dan kemudian dia juga mengatakan, dan kalau misalnya dari aspirasi dari masyarakat, maka bahwa kata agama itu memang merupakan hal yang penting, frasa itu merupakan hal yang penting, ya silakan masukkan lagi aja ke peta jalan tersebut. Jadi nggak ada masalah kan, nggak perlu panik, nggak perlu menciptakan polemik, dan kita terbuka dan nggak ada masalah. Jadi kan dari kutipan ini kayaknya masalah ini bukan masalah yang penting gitu kan. Tadinya dia tidak dimasukkan, kemudian karena dianggap itu sudah menjadi satu peluang di tengah-tengah masyarakat, dan kata-katanya itu kan hanya dengan mengatakan aspirasi sebagian masyarakat, ya sudah masukkan lagi aja gitu kan. Jadi terlihat di sini bagaimana keberadaan dari agama itu memang dianggap bukan hal yang penting gitu kan, untuk merumuskan terkait dengan tadi peta jalan pendidikan Indonesia. Hanya karena dia muncul polemik itu dengan mengatakan agar tidak semakin liar di masyarakat, kemudian akhirnya ya sudah, akhirnya tidak diterima lah bahasanya, diterima aspirasi itu, kemudian dimasukkan kata-kata agama itu kembali di roadmap tersebut, yang menjadi pengakuan dari Nadiem Makarim. Tetapi kan kita lihat dari fakta ini menunjukkan bahwa dari bagaimana mereka merumuskan peta jalan itu, bagi mereka sebetulnya kan pada dasarnya tidak penting adanya peranan agama itu dikaitkan dengan masalah pendidikan. Nah, kalau kita lihat fakta ini sebetulnya bukan merupakan fakta yang baru kalau kita kaitkan dengan suatu pembuktian, suatu fakta yang bisa kita rasakan bahwa yang namanya pendidikan di Indonesia itu kan memang pendidikan yang boleh kita katakan dia sekuler gitu kan, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Contoh yang sederhana lah, misalnya kalau kita di dunia pendidikan, baik yang dia misalnya di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, itu masih dianggap biasanya kalau misalnya di SMP lah atau di SMA, kalau dia seorang guru agama, kemudian nanti ada guru yang lain si B misalnya yang dia guru eksakta, misalnya dia guru biologi, misalnya dia guru fisika atau guru matematika, sangat dianggap aneh gitu ya kalau misalnya seorang guru matematika itu dia berbicara tentang agama. Lah kan ibu kan guru matematika, bukan guru agama, ngapain ngomongin agama? Loh, ini maksudnya apa gitu kan. Nah, tanpa kita sadari, itu sudah contoh dari kita sudah termakan yang namanya pendidikan itu dia dipisahkan, sekuler gitu. Seolah-olah yang namanya agama itu jadi notabene-nya siapa? Orang-orang yang dia merupakan guru agama. Jadi kalau guru eksakta itu tidak perlu agama kan gitu. Nah, karena ternyata tanpa kita sadari itulah contoh dari sekularisme. Apalagi yang lain misalnya, ini nih nanti bentar lagi insya Allah, mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita kepada Ramadan. Kenapa orang mendadak alim di Ramadan? Mendadak alim di Ramadan, di luar Ramadan
belum tentu ya siapa lihat nanti gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi di Ramadan, semua jadi alim, rajin sholat, rajin baca Al-Quran dan sebagainya. Yang pacaran pun yang paling parah gitu ya Mbak Una, sama Ramadan jangan pacaran dulu. Masya Allah, subhanallah, apa maksudnya gitu kan. Itu kan juga kita sudah mensekulerkan antara bulan Ramadan itu dengan selain bulan Ramadan gitu. Itu juga sama gitu. Jadi memang tanpa pun kita harus mengatakan saya nggak setuju kalau dikatakan sekarang sekuler. Tadi fakta itu berbicara kan di tengah-tengah kita. Nah demikian juga dalam masalah pendidikan yang lain, misalnya tentang peranan pendidikan agama, pelajaran agama, kita katakan mata kuliah agama, itu kan fakta yang selama ini pun kan masyarakat sebetulnya kan sudah trauma gitu kan. Kenapa? Karena keberadaan dari pendidikan agama itu kan semakin dimarginalkan di dalam kurikulum. Paling banyak itu kan kalau pelajaran agama itu kan dia 2 jam dalam seminggu, dan kita sudah banyak sekali kita membahas baik di Obsesi maupun di media-media yang lain bagaimana fakta potret dari output pendidikan kita hari ini gitu kan. Jelas sekali kita lihat bagaimana yang namanya generasi-generasi itu anak didik kita, bahkan bisa jadi mungkin ada di anak kita gitu kan. Oke, mereka pintar misalnya secara akademis gitu kan, mereka berprestasi, tapi di sisi yang lain bagaimana dengan akhlaknya? Bagaimana mereka terkait dengan, ada nggak nampak pada mereka yang namanya karakter kepemimpinan untuk sebuah peradaban? Jauh sekali kita lihat gitu kan. Dan memang yang paling diperparah lagi yang terbaru misalnya munculnya keberadaan dari ditingkatkannya sekolah-sekolah misalnya pendidikan vokasi, SMK dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat itu jelas sekali bahwa keberadaan pendidikan itu tidak lagi memang dia diarahkan kepada seseorang yang dia nanti kita katakan berakhlakul karimah, berkepribadian Islam, dan dia menjadi seorang generasi yang ia mempunyai karakter kepemimpinan. Yang ada itu nanti melahirkan apa? Melahirkan para pekerja-pekerja, ibarat mereka seperti apa? Seperti robot-robot di dunia industri. Makanya kan orang-orang yang mereka sangat mengkritisi tentang pendidikan vokasi misalnya, itu memang betul-betul terlihat bagaimana mereka diarahkan hanya menjadi sebagai pekerja gitu kan, sebagai buruh begitu. Sementara pendidikan yang seharusnya itu kan bukan hanya mengarahkan mereka seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Ya sekarang kita lihatlah generasi output pendidikan sekarang itu kan mereka cenderung generasi yang memang ya tidak punya visi misi kehidupan yang jelas gitu kan. Jadi karena apa? Karena kondisi pendidikan yang tadi yang sudah kita bahas itu tidak hanya dengan frase agama yang sekarang sebetulnya gitu. Nah akhirnya apa yang sedang dilakukan? Banyak di antara orang tua misalnya, ya sudahlah kalau pendidikannya seperti itu mendingan saya itu mendidik anak saya aja sendiri gitu kan. Mereka bikin komunitas misalnya kan, sekarang muncul yang sekolah-sekolah alternatif, misalnya ada Islam terpadu, bahkan ada sekolah alam misalnya gitu kan, atau ada misalnya komunitas homeschooling dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka menganggap itu yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan generasi ataupun anak-anak mereka di tengah kondisi pendidikan yang sekarang sudah jauh dari yang mereka harapkan. Hanya kan masalahnya berapa banyak orang yang mampu mengakses pendidikan yang seperti itu gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara kita yang lain mereka akhirnya berpuas diri dengan pendidikan yang ada gitu kan. Apalagi sekarang misalnya contoh-contoh kasus dengan kita sudah mengalami kondisi pandemi hampir sudah setahun lebih, kondisi generasi kita dengan mereka diberikan gadget, mereka harus sekolah online. Yang terjadi itu kan justru apa? Efek buruknya itu kan lebih parah gitu kan. Bagaimana mereka semakin banyak justru mengakses, berapa jam lah mereka sekolah. Yang paling banyak apa? Mengakses yang lain kan. Mengakses game misalnya, kemudian mereka main game, mengakses video-video misalnya, atau apalah yang tidak berguna. Itu akhirnya yang kita lihat gitu kan. Jadi sebetulnya apa yang menjadi pernyataan Mendikbud yang dengan enteng tadi mengatakan, ya sudah kita masukkan lagi aja gitu kan. Itu sudah merupakan suatu konfirmasi bahwa bagi mereka yang sekarang kita katakan memang menjadi yang punya wewenang kebijakan bidang pendidikan itu terkait dengan tadi pendidikan tersebut, bagi mereka memang agama itu posisinya itu bukan merupakan agama yang penting bagi sistem pendidikan Indonesia gitu kan. Ini yang kita katakan sebagai satu alasan. Maka dengan apa yang kita rasakan sekarang, fakta
terbaru ini menunjukkan bahwa kondisi dari keberadaan sekularisme itu, yang itu juga menjadi landasan dari pendidikan Indonesia, itu semakin terbukti. Apalagi dengan tadi kata-kata mengatakan ya sudah, kalau ada aspirasi masyarakat kita terima, kita ganti gitu kan. Padahal kalau dalam sistem pendidikan Islam justru yang namanya dasar agama itu kan adalah hal yang utama dan nggak mungkin terlewatkan. Tapi pada faktanya itulah yang terjadi. Maka nanti akan kita bahas bagaimana sih sebetulnya yang dikatakan sekularisme itu, kenapa sampai dia sebegitu berbahayanya kepada kehidupan kita, khususnya nanti kan kita lihat kepada sistem pendidikan. Nanti soal akan kita bahas lagi Mbak Una pada sesi yang berikutnya. Ya, terima kasih Ustaz. Sekarang ke pembahasan sesi yang kedua terkait dengan topik kita ini kaitkan dengan kenapa dikatakan bukti dari sekuler akut gitu ya. Kita lihat dulu kembali tentang pembahasan sekularisme itu. Kalau kita membahas dari sisi kenapa sih dikatakan sekuler itu merupakan musuh dari Islam gitu ya. Karena yang pertama kita bisa melihat dari pembahasan, sebetulnya kalau pembahasan tentang ideologi itu kan cukup panjang gitu ya. Jadi kalau kita ringkaskan secara biar lebih efektif gitu kan, sekarang itu kan kita di dunia mengenal yang namanya 3 ideologi. Ada ideologi kapitalisme, ada ideologi kapitalisme yang kita katakan juga merupakan ideologi sekuler, ada ideologi yang kita katakan sosialis komunis, kemudian ada ideologi Islam tentunya. Yang ini merupakan ideologi yang memang ya otomatis konsekuensi dari keimanan kita sebagai seorang muslim gitu kan, menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan kita. Nah sekarang kita lihat tentang sekularisme itu gitu ya. Kalau kita lihat yang pertama dari standar perbandingan ya, yang namanya sekularisme itu kan kita bahas dari sisi azasnya dulu. Azasnya jelas merupakan pemisahan antara agama dengan kehidupan. Itu sebetulnya menjadi menjadi awal mula, maka kita katakan namanya merupakan ideologi sekuler karena memisahkan gitu kan, memisahkan antara urusan agama dengan urusan kehidupan. Jadi bagi mereka yang mereka menganut ideologi ini, memang keberadaan dari sang pencipta itu, setelah sang pencipta menciptakan hambanya itu, dia nggak mampu lagi untuk mencampuri urusan makhluk yang dia sudah ciptakan itu gitu kan. Jadi betul-betul memang dia tidak mampu, akhirnya makanya muncullah akhirnya nanti ke azas yang ke landasan ke kriteria yang kedua, karena tadi merupakan landasan itu misalkan agama dan kehidupan, tidak ada peranannya, tapi nanti karena dia terpisah nanti ada juga yang namanya hari akhirat, tapi itu nanti baru nanti di situ lagi berperanan kholiknya gitu kan, sang penciptanya. Kan ini kan suatu hal yang aneh kalau kita berpikir secara logika saja lah dulu gitu kan. Nah kemudian yang kedua, apa yang mengakibatkan kita katakan ideologi sekuler merupakan ideologi kita katakan memang tidak benar, tidak sahih terkait dengan yang kita katakan standar ataupun azas kehidupan, ukuran perbuatan. Orang yang mereka kita katakan dengan ideologi sekularisme itu nantinya bagaimana mereka mengukur dikatakan perbuatan baik atau buruk, apa azasnya adalah manfaat gitu. Jadi kalau misalnya bagi seseorang itu suatu perbuatan itu ada manfaatnya, oh berarti dia baik. Kalau tidak ada manfaatnya, berarti dia tidak baik itu. Nah nanti azas ini juga lah yang tentunya tidak bisa kita lepaskan dari ideologi sekularisme itu. Nanti apa yang menjadi sistem ekonominya? Kapitalisme gitu kan. Orang-orang yang kita katakan punya kapital itu kan, dalam kapitalisme itu kan mereka yang betul-betul mereka katakan mempunyai manfaat yang banyak, maka azas mereka pun adalah manfaat. Makanya nggak heran gitu kan kalau sekarang kenapa misalnya tentang miras itu nggak beres-beres gitu kan, karena azasnya azas kapitalisme, dipandang bahwa ada manfaatnya kok gitu kan, ada manfaatnya yang namanya industri miras itu misalnya. Jadi jauh dari gambaran kalau kita sebagai seorang muslimah itu kan, seorang muslim itu azas standar keluarga kita apa? Halal dan haram gitu kan. Untuk dia kita katakan misalnya baik pada perbuatan ataupun misalnya kita katakan pada benda gitu kan. Ada lagi nanti misalnya perbuatan kan wajib, kemudian hukumnya apa, sunnah ataukah dia makruh, atau misalnya kita katakan nanti dia mubah gitu kan. Ada 5 kita katakan hukum dalam Islam, itu azasnya. Sementara dalam sekularisme itu azasnya adalah manfaat. Nah kemudian satu lagi kita katakan, karena banyak sebetulnya perbedaan kriteria yang harus kita bisa bahas dalam sekularisme itu terkait dengan pembuat hukum ataupun kebijakan. Sumber hukumnya kalau kita katakan dalam Islam kan jelas, insya Allah anak TK pun
pun tahulah ya Mbak Una, Al-Quran, As-Sunnah gitu kan, itu landasan hukum untuk seorang muslim dan muslimah. Sekaligus nanti kita katakan dalam konteks bahkan bernegara juga sama gitu kan. Nah dalam sekularisme yang menjadi hal yang paling terbuktikan siapa yang menjadi pembuat hukum bagi mereka, bisa kita lihat nanti anak kandung dari sekularisme itu apa? Sistem kita katakan demokrasi. Dalam demokrasi kita sudah jelas, insya Allah sudah memahami, sering membahas juga, sudah mempelajari PKN atau mungkin apalagi kalau dulu zaman saya mungkin masih zaman dahulu kala PMP misalnya gitu kan, PPKN. Yang membuat undang-undang itu siapa? Rakyat melalui wakil rakyatnya gitu kan, DPR. Rakyat dan wakilnya itu manusia atau sang pencipta? Manusia sudah pasti. Nah di situ berarti ada perbedaan yang sangat mendasar. Hukum yang diterapkan di tengah-tengah mereka yang kita katakan menganut sekularisme itu adalah hukum buatan manusia. Makanya hal yang sangat wajar lah akhirnya kita bisa merasakan sekarang kalau yang namanya hukum buatan manusia itu otomatis apa yang terjadi gitu kan. Sering saya sudah sering menyampaikan kalau manusia yang buat hukum itu nggak akan dapat yang namanya keadilan gitu kan. Kenapa? Karena yang sederhana saja, kalau punya saudara berdua di rumah mau bagi kue saja misalnya, kakaknya yang bagiin kuenya, dia potong dua, pasti ada satu yang lebih besar. Nanti yang kecil dia kasih buat adiknya gitu kan, yang besar buat dia. Nah kurang lebih kayak gitu analoginya gitu kan. Orang yang dia berkuasa, dia akan semena-mena, dia bikin aturan yang menguntungkan untuk dia gitu kan, yang manfaat buat dia. Nah demikian juga dengan yang kita rasakan dengan hari ini gitu kan, kondisi sekularisme, kemudian dengan ekonomi kapitalismenya mereka, kemudian dengan sistem pemerintahan demokrasinya itu akan selalu mereka usahakan pada semua kondisi itu keberadaan mereka itu tetap bisa dipertahankan gitu kan. Artinya dengan bahasa yang lain, mereka dengan hegemoninya itu jangan sampai terancam, apalagi digantikan gitu kan. Nah makanya kalau kita nanti membahas terkait dengan kondisi dari sistem pendidikan kita di Indonesia yang kita katakan memang paradigmanya adalah sekularisme tadi, sistemnya itu memang dia di bawahnya adalah merupakan ada sekularisme, tidak bisa kita pisahkan dari apa? Dari situasi kondisi politik global. Karena sekularisme akut yang kita rasakan sekarang di Indonesia dengan segala efeknya tadi itu tidak bisa kita lepaskan dari apa? Dari situasi politik global yang sekarang memang ada di tangan yang mereka kita katakan menganut ideologi sekularisme itu tadi. Inilah yang sebenarnya menjadi musuh kita bersama umat Islam gitu kan. Akhirnya apa? Kondisi Indonesia ini kita katakan kondisi yang kita katakan merdeka memang, tapi merdekanya dalam tanda kutip gitu kan. Kenapa dalam tanda kutip merdekanya? Karena sebetulnya kan kita masih dijajah gitu. Yang benar Bu, kita benar dijajah gitu ya Mbak Una, kita dijajah ya, dijajah kita itu gitu kan. Apa buktinya? Satu lah, pendidikan kita dijajah, ini udah terbukti. Ternyata yang namanya peta jalan dari pendidikan itu pun itu tidak murni sebetulnya buatan dari yang kita katakan mereka notabene orang-orang Indonesia. Itu adalah buatan dari pengaruh dari mana? Ternyata dari barat juga, dari barat yang tadi kita katakan yang mereka juga sekarang sedang mereka merasa menguasai perpolitikan secara global gitu kan. Nah kemudian kalau kita lihat contoh yang lain, benar memang Indonesia dijajah? Iya, nyatanya kita tidak mampu apa-apa. Mau diimporkan beras kali nggak bisa nolak gitu kan. Impor beras sekarang 1 juta ton, sementara kondisi petani harusnya itu kan adalah kondisi panen raya. Alhamdulillah kalau nggak tahu udah dibahas ya minggu yang lalu ya dengan Kak Anida gitu kan, kondisi asam manis itu kemarin minggu yang lalu itu kan fakta juga. Berarti dalam kondisi dikaitkan dengan bidang pertanian pun kita dijajah. Iya, belum lagi masalah budaya. Coba sekarang tanya ke generasi muda kita, ke anak-anak kita, atau mungkin ke cucu, mungkin kalau sudah punya cucu. Siapa yang dia lebih kenal? Kalau yang dia generasi 90-an lah mungkin ya, yang dia lebih kenal itu Fatimah Az-Zahra atau Agnes Monica. Siapa yang lebih kenal dari apa lagi misalnya Abu Bakar As-Siddiq atau misalnya Yasir misalnya dibandingkan dengan BTS misalnya zaman-zaman sekarang? Gak kenal mereka itu. Dijajah juga kita secara apa? Secara tadi gaya hidup, kemudian stylenya, gaya terkait dengan nanti kita katakan foodnya dijajah. Iya. Nah demikian juga kalau kita bahas tadi dikaitkan dengan agama gitu kan. Yang ada sekarang kondisi Indonesia karena berada menjadi tanda kutip objek dari negara-negara adidaya sebagai pengusung kapitalisme, sebagai pengusung dari kita katakan sekularisme. Akhirnya apa? Indonesia memang menjadi salah satu negara yang menjadi, yang mau nggak mau kita harus mengakui kita menjadi objek gitu kan, objek dari mereka.
Kalau dari sisi tadi kita katakan ekonomi, kita menjadi sasaran pasar mereka gitu kan. Terkait dengan masalah pendidikan pun sama seperti itu. Sehingga tujuan dari pendidikan yang kita rasakan sekarang pun yang semakin digembar-gemborkan apa? Tadi contohnya misalnya kalau ke output pendidikan, sudah ada misalnya dibuat konsep link and match dengan antara lembaga pendidikan itu dengan industri. Jadi keberadaan dari para generasi yang nanti mereka itu memang merupakan output dari pendidikan itu, bukan mereka dicetak menjadi generasi-generasi yang kita harapkan nanti mereka menjadi generasi yang kita katakan mereka menjadi orang-orang yang kita yang berpendidikan, kita katakan berakhlakul karimah. Tentunya yang pertama dari sisi kepribadian Islamnya, mereka menjadi hamba Allah yang betul-betul di dunia ini. Kemudian sekaligus apa? Mereka menyadari visi besar mereka adalah sebagai pemakmur bumi Allah. Maka dikatakan itu kan khalifah fil ardi. Jadi harusnya bahasa sekarang bisa kita katakan memiliki karakter kepemimpinan untuk bisa membangun sebuah peradaban. Ada enggak ini kita temukan pada output pendidikan kita sekarang? Jauh gitu kan. Yang ada apa? Mereka hanya berpikir sekarang habis kuliah ngapain biasanya? Kerja, sudah gitu kan. Kuliah kerja, cari uang gitu kan. Karena opini terkait dengan kebahagiaan pun kan sudah tertancap pada diri mereka itu, kalau mau bahagia harus punya banyak uang kan gitu. Jadi otomatis pendidikan pun memang fungsi pendidikan itu diarahkan ke situ. Jadi hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan-tujuan materi gitu kan, sifatnya dia materi. Jauh dari gambaran bahwa salah satu fungsi pendidikan itu adalah apa? Menciptakan generasi yang nanti kita katakan dia menjadi generasi pemimpin yang agamis dan mandiri. Kan kalau doa kita kan juga apa doa kalau kita kepada anak cucu kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina apa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina apa imama. Itu kan waja'alna lil muttaqina imama. Ini sebetulnya kan sudah sangat jelas landasan bagaimana harusnya itu kan sudah imam bagi siapa? Lil muttaqina. Bisa dibayangkan lah pendengar sesi, kalau yang namanya muttaqin saja sudah hebat, kita mendoakan anak-anak kita menjadi imamnya para muttaqin. Nah ini juga yang seharusnya menjadi tujuan dari pendidikan. Tapi sekarang kita lihat semakin jauh api dari panggangnya. Dengan hegemoni dari kapitalisme itu, hegemoni dari kita katakan sekularisme itu, yang ada dalam benak mereka hanya rumusnya adalah ya sudah, kalau saya nanti sudah sekolah, saya kuliah, saya bekerja, kemudian udah itu aja tujuan hidupnya gitu kan. Menabung uang sebanyak-banyaknya, karena ukuran kebahagiaan pun sudah bergeser, tidak lagi menjadi hamba Allah yang betul-betul dimanfaat buat umat, buat masyarakat, tapi yang ada adalah apa? Mencapai kebahagiaan duniawi yang setinggi-tingginya. Nah ini yang kita katakan akhirnya memang hari ini dengan kondisi yang terbaru ini semakin memang menguatkan kepada kita, semakin membuktikan bahwa yang ada sekarang kita rasakan itu sistem pendidikan kita itu adalah merupakan sistem pendidikan yang memang sudah merupakan di bawah pengaruh dari kita katakan politik global yang memang itu dia dipimpin oleh siapa? Pengusung kapitalisme, kemudian pengusung dari sekularisme. Dan kita sebagai seorang kita katakan muslim, sebagai seorang muslimah, ya otomatis kan kita tidak akan bisa menerima hal tersebut. Kenapa? Kalau kita nanti membahas satu saja dari sisi, kalau kita katakan tadi dari sisi azasnya saja, sudah jelas kalau dalam Islam itu kan tidak bisa kita memisahkan agama dengan kehidupan, karena sudah mendengar kita mengucap syahadat pun sudah jelas kita mengatakan kita beribadah kepada Allah. Arti beribadah itu apa? Kita beriltizam, kita taat, kita tunduk, kita beriltizam untuk melaksanakan semua yang sudah Allah perintahkan di dalam ad-din, di dalam agama Islam. Jadi Islam itu mencakup masalah dari A sampai dengan Z. Jadi nggak ada yang namanya satu ruang pun yang terpisah, yang memisahkan kita antara agama itu dengan kehidupan kita gitu kan. Sementara sekularisme jelas tadi kan mereka memisahkannya. Kemudian mulai lagi dari sisi hukum, sudah jelas sekali kita banyak membahas, banyak mendengar dari para ustadz-ustazah, kita membaca misalnya atau mendengarkan, menonton video, bagaimana Islam itu memang ada kewajiban, konsekuensi dari kita mengimani Allah dan Rasulnya sebagai Rabb kita, sebagai utusan Allah. Apa konsekuensinya? Ada kata-katakan sami'na wa ata'na, harus taat. Dalam hal apa? Semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah gitu kan. Nah ini jelas sekali. Jadi tidak ada sedikit pun yang multitafsir di situ. Kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, yang Allah perintahkan apa? Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Dan
Dan Allah ingatkan lagi, bagaimana kalau kita misalnya dikatakan di firman Allah yang lain di Al-Maidah misalnya tentang berhukum, hanya 3 pilihannya. Kalau kita tidak mau berhukum dengan hukum Allah, satu, Allah menyatakan jadi menjadi orang kafir, yang kedua jadi menjadi orang zalim, yang ketiga menjadi orang fasik gitu kan. Ada pilihan yang lain. Makanya hukum yang kita harus yakini dan hukum yang terbaik, yang paling baik ada hukum dari Allah. Ini bukan kata-kata saya gitu ya, bukan kata-kata para ustazah misalnya, tapi itu kata Allah. Yang kita masih mengatakan kita mengimani Al-Quran, itu dari Al-Quran, katanya Tuhannya Allah gitu kan. Pas disampaikan terkait dengan isi Al-Quran masih milih-milih, masih ragu-ragu. Nauzubillah kalau sampai mengatakan menolak begitu kan. Nah ini sebetulnya sudah jelas kita lihat, kita memang harus betul-betul bisa memahaminya kembali dan memang betul-betul menyadari kondisi sekarang itu dengan adanya frase-frase agama jadi polemik ini sebetulnya bukan merupakan hal yang baru, tapi mudah-mudahan justru semakin menguatkan kita bahwa semakin jelas loh bahwa kita umat Islam itu punya musuhnya sama. Musuh kita adalah yang namanya mereka yang kita katakan para pengusung sekularisme, mereka para pengusung kapitalisme. Dan yang menjadi senjata kita apa? Adalah ideologi Islam yang harus kita emban, yang harus kita usung. Karena apa? Karena itu merupakan konsekuensi logis dari keimanan yang kita miliki. Kalau tidak mau, keluarkan aja dari keimanannya, gitu kan. Itu aja pilihannya gitu kan. Tapi kalau masih mengaku sebagai seorang muslim, itulah konsekuensi logisnya. Demikian Mbak Una. Ya, terima kasih Ustazah. Wah, rekan Rauna, pembahasan kita semakin menarik ya. Nah, jadi kita mengetahui sebenarnya di saat seperti ini itu kita harus seperti apa ya. Jangan sembarangan, apalagi ketika dikaitkan dengan yang namanya sekular ya.